setiamu, ya Bapakku. Besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, oh Bapa Yesusku. Besarlah kasih-Mu, berlimpah. Haleluya. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Amen. Haleluya. Great is Thy faithfulness, O God, my Father. Shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassion, they fail not. As Thou hast been there forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, Your mercies I see. Hallelujah. All I have needed Thy hand have provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Oh, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Terima kasih Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami Bapa. Ku mau dengar firman-Mu Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hatiku ini. Aku lapar, haus akan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah hidupku dalam terang firman-Mu. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua kesalahanku Bapa. Sucikan, kuduskan hidupku ini Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpinlah, baharui hatiku dengan kebenaran firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Sucikan sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Selain firman-Mu dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu Bapa. Engkau sudah pelihara kami pada Sabtu pagi tanggal 5 Februari 2022. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Begitu bukti besar setiamu, besar rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami percaya Engkau sudah ampuni dan Kau tolong memberkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini tanggal 5 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Hari demi hari kita minta pemeliharaan Tuhan. Sebab kita tidak mampu, di luar Tuhan kita hancur, kita gagal. Di luar Tuhan kita binasa. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita terpelihara sempurna. Oleh itu jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena besar setia Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, Ratapan pasal 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita baca firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 31, Bapak Ibu. Ia adalah kitab 1 Samuel yang terakhir pasal 31, Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, biar kita lakukan semuanya dengan penuh kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Hanya kepada Dia sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mau baca kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasa mereka 7 hari lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab 1 Samuel pasal yang terakhir, 1 Samuel pasal yang terakhir, pasal 31 ayat 1 sampai 13. Di sini kita makin mengerti kisah Raja Saul. Akhirnya dia mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu semua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau rajin baca firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau setia, kita mau taat, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukti bagi anak Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat, mengkhianati firman Tuhan adalah Raja Saul. Ini bukti. Akhirnya akhir hidupnya mati bunuh diri. Coba ini. Karena di ayat yang ke-5 dikatakan ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama dengan Saul. Saul bunuh diri di ayat ke-4, saudara, bersama dengan
pasukan perwiranya, termasuk anaknya, semua mati. Karena apa? Karena Saul hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita dalam kehidupan peperangan. Kalau kita di luar Tuhan, tidak menyimpan firman Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, manusia bisa kalah, saudara. Kekalahan bukan karena orang Kristen, bukan. Kekalahan karena disebabkan dirinya sendiri tidak bersangkut paut dengan Tuhan. Karena tidak mengandalkan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Sama, saudara. Kehidupan kita sama. Tuhan berfirman dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang Kristen, banyak yang dipanggil menjadi orang Kristen. Tapi kalau hidupnya tidak di dalam pertobatan, kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau hidupnya tidak bersangkut paut dengan Tuhan, kalau hidupnya tidak melekat hati dengan Tuhan, siapa pembelanya, Bapak Ibu? Akan mati seperti Raja Saul. Minta ampun sama Tuhan. Karena dunia begitu jahat, saudara. Kalau di luar Tuhan, ya saya sudah katakan, saya sudah bacakan waktu kemarin dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan pagi yang indah ini, supaya kita dalam seluruh aspek hidup kita, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan peperangan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi loh, saudara. Apa yang saudara harapkan dalam keadaan dunia ini? Mari kita perbaiki diri kita. Selagi kita diberikan nafas, selagi Tuhan berikan kehidupan buat kita, marilah kita cari Tuhan Yesus. Kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena di dalam janji Tuhan ada hidup yang kekal. Buat apa kita cari dunia? Tidak memberikan jaminan yang sempurna. Tapi hanya di dalam Dia, Yesus, ada jaminan yang sempurna. Di dalam Dia ada kepastian. Seperti yang saya sudah sampaikan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sebagai ayat terakhir. Hanya di dalam Dia, saudara. Pasal 10, mari saya mau bacakan. Ayat 27, 28. Supaya menjadikan diri kita sebaiknya kita menjadi domba-domba. Karena di dalam domba ada janji Tuhan itu, hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mari, ada dua pilihan, jadi domba atau jadi kambing. Kalau kambing kerjanya menanduk, saudara. Suka melawan. Dia tidak kepada firman Tuhan. Kita perlu koreksi diri. Kalau sifat kita suka melawan, suka protes, senantiasa berani melawan Tuhan, hati-hati, saudara. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Seperti Raja Saul akhirnya mati. Raja Herodes, kalau kita baca di Kisah Rasul, berani melawan Tuhan, makan cacing. Yudas Iskariot mati. Setiap kita di luar Tuhan, melawan Tuhan, habislah kita. Karena nyawa kita ada dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati. Lebih bagus membawa kita sebagai domba-domba yang mau dengar-dengaran, mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba Tuhan, ikuti firman Tuhan. Ikuti Tuhan Yesus. Karena di dalamnya janji di ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu buat kita semua yang setia sama Tuhan sebagai domba-domba Tuhan. Dan mereka domba-domba pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Ada suatu jaminan. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Asal membawa kita domba-domba. Dengar-dengaran taat kepada firman Tuhan. Tidak seperti Raja Saul. Tidak seperti Yudas Iskariot. Tidak seperti Kain yang berani. Tidak seperti Esau yang menjual hak kesulungannya. Tapi mari kita menjadi Daud. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus. Dan seperti siapa? Yesus yang menjadi idaman kita. Yesus menjadi kerinduan hati kita. Taat kepada firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kita akan mendapatkan hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Dunia bukan tempat kita. Tapi tempat kita dalam kerajaan surga. Mari kita merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun sama Tuhan. Ampun. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan setia akan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Amin, haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, semua kita beribadah kepada Tuhan. Mumpung kesempatan baik online, onsite, tidak ada masalah. Yang penting hati kita melekat dengan Tuhan. Karena Dia sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.